Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Imratus Soleh Ramadhani dengan NIM 210311100142. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai filsafat negara. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari filsafat. Filsafat berasal dari kata bahasa Arab yaitu falsafah. Namun secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philein yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi filsafat ialah cinta kebijaksanaan. Namun menurut Titus, Smith, dan Nolan, pengertian filsafat dibagi menjadi 5 dilihat dari watak dan fungsinya, yakni dalam arti informal, formal, komprehensif, analisis linguistis, dan aktual fundamental. Dalam arti informal, filsafat ialah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Dalam arti formal, filsafat ialah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Dalam arti komprehensif, filsafat memiliki arti yaitu usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Dalam arti analisis linguistik, filsafat memiliki arti analis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Dalam arti aktual fundamental, filsafat memiliki arti yakni sekumpulan problematika yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Filsafat memiliki 4 sifat, yakni 1. Bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Yang kedua, yakni bersifat menyeluruh, artinya mencangkup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Yang keempat, bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Filsafat Pancasila dibagi menjadi 2, yaitu genetivus objectivus dan genetivus subjectivus. Alasan kajian genetivus objectivus yaitu karena nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Untuk alasan kajian genetivus subjektivus, yakni karena nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Genetivus subjektivus memiliki 3 landasan, yaitu ontologis, epistemologi, dan aksiologis. Landasan ontologis yakni sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan rations d'etre sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Ontologis membahas tentang hakikat yang paling dalam dari suatu yang ada, yakni unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, disebut juga dengan istilah substansi. Menanya tentang proses tersebut, prinsip-prinsip dalam sila-sila Pancasila itu dalam kehidupan. Yang kedua, landasan epistemologi. Istilah epistemologi terkait dengan sarana-sarana dan sumber pengetahuan atau knowledge. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga yakni landasan aksiologis.
istilah aksiologis terkait dengan masalah nilai value menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri, ia membutuhkan pengembangan untuk berada. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Contohnya yaitu sila Pancasila mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, mufakat, musyawarah, dan berjiwa besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Selanjutnya yakni esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat atau jiwa raga, sifat kodrat yakni makhluk individu dan sosial, kedudukan kodrat atau makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Yang kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan kontributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Keadilan komutatif adalah keadilan antar sesama warga negara. Lalu selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat ada 4, yaitu 1. Meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dalam memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa baik secara material maupun spiritual. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Kemudian yang ketiga, yakni Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Kemudian yang keempat, Pancasila sebagai filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antar tindakan dan pemikiran. Bahaya yang ditimbulkan kehidupan modern dewasa ini adalah ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.